Atau di Bali kok gitu, jadi pakai bajunya yang mini sekali gitu, jadi kayak seakan-akan kayak mau berenang seperti itu, dan nggak terlalu banyak mikir waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ridha sekumparan yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali akan membicara tentang permasalahan hijrah. Bicara tentang hijrah ini menarik sekali, apalagi ketika kita berbicara yang hijrah ini selebritis ya, yang dikenal orang. Tentu kita ingin tahu kenapa dan bagaimana perjalanan hijrahnya. Alhamdulillah saya ditemani sekarang, pasti Ridha Sekumparan sudah kenal. Ini seorang artis ya yang hits sekali, yang pastilah semua melihat kaget kok berubah bisa 180 derajat ya. Ini saya bersama Indah Dewi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Ini kita langsung aja ya. Boleh. Ya. Kita akan bicara tentang dulu nih. Pasti readers ini kalau lihat kamera langsung pasti kaget. Wah. Kalau dulu kita ingat ada video klipnya Mbak Indah yang di kapal itu ya. Oh iya, kapal tanker. Kapal tanker. Lagu hipnotis ya. Dulu. Lagu hipnotis ya. Nah, seakan-akan terhipnotis semua nih Ridha Sekumparan ini. Nah, dulu dengan kehidupan seperti artis-artis itu seperti apa sih supaya Ridha Sekumparan bisa tahu, di sharing betapa dulu tuh seperti apa Indah Dewi Pertiwi ini? Ya, Masya Allah. Ya pastinya setiap manusia, termasuk aku, kita semua melalui proses gitu ya. Dan aku seperti ya anak-anak remaja biasanya, bahwa waktu itu kayak senang gitu kan ngikutin style ya kan. Apalagi juga saat aku masuk ke dunia entertainment, ya udah di situ ya sebelum hijrah itu aku kayaknya masih ya memang ngedance gimana, jadi lebih sporty gitu. Kalau dulu artis yang idolanya atau pengennya kira-kira seperti prototipenya seperti apa sih dulu? Dulu aku seneng banget tuh. Salah satunya tuh kayak Beyonce. Suka banget karena lihat performance-nya tuh kayak wah bagus sekali, energik, terus pokoknya total banget gitu. Jadi aku kalau mau perform tuh lihat dia bagaimana sih gayanya. Referensi kayak gitu kan. Cuman kan ya untungnya gitu kan di Indonesia ini kan mayoritas Muslim gitu kan. Jadi bajunya tidak sampai seperti itu banget gitu. Tapi bajunya ya Masya Allah kebuka juga. Nah kembali lagi tuh. Kalau boleh juga saya tanya, dulu kan jadi model juga sempat. Tuh, ya kan? 2007. 2007 ya. Itu model-model majalah iya kan, iya betul. lelaki dan lain-lain. Betul. Itu dulu ringan-ringan aja gitu. Ya seperti itulah maksudnya. Dulu kan keinginan tuh lebih ke wah aku pengen banget ya ada di majalah, karena kan aku seneng banget tuh istilahnya tampil gitu. Kebetulan waktu itu juga ada temen yang kamu mau nggak ikut jadi model gitu kan, foto model tapi di majalah dewasa. Terus ya karena keinginan kan duniawi, misalnya nafsu yang kayak oh ya udah deh nggak apa-apa deh. Dan pada saat itu kita fotonya di Bali kan, jadi ya sudah kan karena di Bali nih ya udah kamu pakainya ini aja. Sempet kayak aduh tapi udah deh nggak apa-apa gitu, jadi nggak dipikirin yang terlalu ini banget, ya udah nggak apa-apa toh di Bali kok gitu. Jadi pakai bajunya yang mini sekali gitu, jadi kayak seakan-akan kayak mau berenang seperti itu, dan nggak terlalu banyak mikir waktu itu, karena saat itu juga aku usiaku tuh baru 2007 tuh berarti berapa ya, 16 mau 17 tahun ya. 17 tahun. Iya masih muda sekali, tapi keinginan tuh keinginan yang menggebu-gebu, pengennya tampil. Dulu jadi kalau boleh nih saya menyenangkan atau
terasa misalnya terpikir seneng ya kalau misalnya orang itu beken, famous gitu ya. Iya. Itu arahnya memang ke situ ya. Iya, jadi rasa keinginan untuk wah aku dikenal orang, aku bisa tampil. Jadi ya seperti itu aja, kayak kepengen menunjukkan nih aku nih kayak gitu. Dulu lebih ke ya. Sebenarnya kan itu rasa ingin mengekspresikan diri, aktualisasi. Betul, betul. Kalau dulu Mbak Indah ini basicnya apa nih dulu? Memang dari kecil memang senang kesenian, memang senang nyanyi atau punya bagaimana? Jadi waktu kecil tuh memang seneng nyanyi waktu kecil. Bahkan kalau waktu kecil tuh kadang, karena dulu kan aku di daerah Ciberem tuh, wah kalau nyanyi tuh pasti lagu-lagunya Ciberem. Dulu aku berarti dari bukan emak dong, teteh nih. Teteh. Aku dulu besar di sana sampai 13 tahun di Ciberem. Jadi ya udah, karena kebetulan kayak bapak juga kan di sana tuh kayak memang seneng juga gitu kan sama musik gitu, dan ya udah aku seneng dan udah suka musik, seneng tampil. Gitu. Lagu apa tuh? Dulu lagu dangdut suka banget, lagu dangdut suka gitu. Karena kebetulan di sekolah juga mengajarkan kesenian-kesenian kayak gitu kan, emang ada pelajarannya. Jadi ya alhamdulillah ada jalannya pas setelah lulus SMA bisa hijrah ke Jakarta. Kalau dulu tuh aku senengnya kalau depan kaca lihat kaca ntar ngomong sendiri. Bahkan dulu tuh nggak cuma nyanyi, pengennya main sinetron gimana sih, kayak seneng aja. Yang penting tampil. Penting tampil ya. Seneng gitu. Nah kemudian ini dong, apa namanya, setelah bikin album, terus kaget nggak tuh albumnya meledak sampai? Iya kaget ya, dan ya itu sebetulnya adalah salah satu doa aku sebelum ke Jakarta gitu ya. Ya Allah, pengen banget ya suatu saat nanti aku bisa tampil gitu ya. Gimana ya caranya, kan nggak pernah kepikir, cuman keinginan aja, minta doa terus sama Allah gitu ya. Dan alhamdulillah meledak juga, misalnya dengan sampai penjualan 2 juta kopi saat pembajakan lagi. Saat pembajakan? Iya, pembajakan lagi. Malah lagi industrinya lagi turun. Iya, dulu kan. Ini bisa naik. Masya Allah, alhamdulillah saat itu 2010. Gitu, jadi ya itulah doa terus ya Allah udah kasih. Gitu. Nah, jadi itu dapat penghargaan, saya juga lihat sampai ada beberapa ininya ya. Iya. Apa namanya, piala-piala, ada platinum itu. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Itu dari mana aja tuh piala? Itu kebetulan dari ininya, dari apa namanya, rekor muri ya kan. Terus rekor murinya muri apa nih? Terbanyak atau apa? Jadi setiap platinum gitu kan penjualan 200.000 ya kan, terus penjualan naik ke 500.000, 1 juta sampai 2 juta kopi. Jadi, nah kemudian tawaran sinetron, tawaran main film itu gimana? Waktu itu alhamdulillah ada, cuman kebetulan dari label sendiri menyarankan ke aku untuk jangan dulu diambil untuk sinetron ataupun film, karena kalau kamu ambil, kamu akan enjoy di sana, nanti nyanyinya malah nggak diterusin gitu kan. Toh ya udah kan, nyanyi kan kita bisa on air, off air kan. Alhamdulillah kan dapat dari CD juga, digital juga. Istilahnya ya cukup lah gitu kan untuk pemasukan. Ya aku pikir ya sudahlah, aku ngikutin manajemen kan, karena mereka yang sudah membesarkan namaku Kece Music tersebut. Mereka betul, yang pikirin, jadi sudah mempercayakan. Nggak diambil tuh sinetron. Biasanya kan gitu, orang artis lagi naik, ambil semua gitu. Ini enggak ya? Iya enggak, kita memang fokusnya di nyanyi aja. Di nyanyi aja dulu. Oke. Nah kemudian pada saat itu boleh cerita nih sama Readers Kumparan, perasaannya gimana tuh ketika ada di puncak ketenaran, kemudian pastikan umur masih berapa tuh waktu dulu itu? Masih, jadi saat itu 20 tahun. 20 tahun? Remaja-remajanya Berarti banyak ini dong, banyak yang deketin pasti, ya kan, kumbang-kumbang lah gitu bahasanya apa ya? Kumbang dan kupu-kupu. Kumbang dan kupu-kupu. Ini pasti kan banyak ini semua dan lain-lain. Gimana tuh? Ya ada, cuman memang kan karena saat itu kita fokus terus perform latihan, karena kan saat itu aku baru istilahnya baru belajar ngedance kan, jadi terus latihan gitu. Jadi kalau ada yang deketin memang gak kepikiran gitu, cuman disampein ada yang mau kenalan apa, iya salamin aja, udah gitu-gitu aja. Karena fokusnya mau profesional. Fokusnya profesional kan, karena kan aku udah kontrak sama label kan kebetulan sekitar
berapa ya 5 tahun lebih ya. Jadi ya udah aku fokus latihan perform gitu. Oh, Jadi gitu waktu ya, istirahatnya sehari-hari ya? sebentar. Sehari-harinya begitu ya. Iya. Terus lagi kesibukan gitu, keluarga di Ciberem gimana? Ya di Ciberem, alhamdulillah tetap ketemu sama bapak tuh setahun tuh 2 kali. Kalau sama mama intens sih. Kadang mama yang ke Jakarta ke sini gitu. Iya gitu ya, yang nemenin juga. Iya nemenin. Ya. Kadang ini siapa lebih seringnya kasih support supaya ya kelihat kan, capek kasihan gitu ya. Cuman ya gimana kan itu udah profesional kerja kan. Kita udah terkait dengan Tapi menikmati kan? Nikmatin karena wah seneng kan. Maksudnya wah ini impian, doa, tapi alhamdulillah Allah kasih gitu kan jalannya, nikmatin banget. Dulu ya kan biasa ya, kalau artis itu biasanya begini, dari nggak punya tiba-tiba punya banyak gitu. Nah itu ceritain dong gitu. Jadi tiba-tiba mau beli apa segala macam. Alhamdulillah. Ya itu sih karena saat itu juga kan belum punya rumah kan, jadi itulah impian aku, kepengen beliin mama tuh tempat tinggal gitu istilahnya, supaya nggak ngontrak pindah lagi gitu ya. Alhamdulillah di Bandung, di Bogor. Di Bogor. Iya, di Bogor. Terus ya sudah, alhamdulillah juga ya beberapa yang memang keinginan aku lebih ke tempat tinggal sih bisa terrealisasikan ya. Gitu. Alhamdulillah. Ada ya. Alhamdulillah. Oh ya nggak jadi apa namanya apa ya bahasanya boros gitu ya. Enggak juga, misalnya tiba-tiba kan ada artis lain tiba-tiba koleksi tas gitu. Sempet waktu itu sempet ya kan, karena pikir kan ya alhamdulillah ada pemasukan gitu, pengen banget ya punya tasnya, pengen beli yang lagi hitsnya apa, pengen ngikut beli. Nah sekarang gini, itu waktu dulu tuh ya lagi seneng-senengnya, kemudian kalau dibilang dulu remaja, sekarang juga masih remaja. Remaja gitu tua. Remaja tua ya? Remaja tua, karena udah 25 ke atas. 25 ke atas udah ya? Seperempat abad ya, seperempat Lebih abad. dari seperempat ya? Iya, Masya Allah. Nah, kok bisa ya? Saya juga kaget gitu. Biasanya dengan kehidupan yang tadi, ya yang introduction, kehidupan yang... lagi produktif lah ya. Lagi produktif, lagi kemudian apa namanya... hits, orang-orang lagi pada banyak projectnya, banyak ininya dan lain-lain, tiba-tiba kok bisa memutuskan hijrah, karena banyak orang itu seringkali berpikir hijrah mah nanti aja. Ya kalau udah nanti begini, kalau udah begini, betul, gitu. Padahal memang betul keutamaan hijrah itu, afdolnya itu ketika memang kita sedang mampu, sedang berkuasa ya, sedang ininya gitu. Betul. Nah, itu kenapa kok bisa ada kepikiran, saya mau hijrah gitu? Iya, Masya Allah. Gimana ceritanya nih? Jadi sebelumnya tuh emang sudah ada keinginan dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau udah pakai kerudung tuh kok ada perasaan nyaman gitu. Nah, itu pas kapan tuh? Pernah nyobain pakai kerudung itu? Oh, udah 4 tahun lalu sebetulnya. Lagi acara apa? Lagi acara kan biasanya kalau kita lagi pas bulan puasa tuh memang dari label sendiri kayak nanti kamu bawain lagu religi ya gitu kan. Kebetulan juga alhamdulillah lagu religi sama Bimbo juga gitu. Dan alhamdulillah. kebetulan pas perform pakai kerudung. Nah disitulah aku ngerasain kayak kok ada kenyamanan gitu loh. Tapi ya setelah perform lepas lagi, nyaman aja, sekedar itu aja. Tapi kok kayaknya enak ya gitu. Cuman hatinya masih belum mantep, belum bisa terbuka akan hal itu. Nah setahun kemarin itu alhamdulillah aku kenal dengan teman-teman yang memang kebetulan mereka juga hijrahnya tuh istilahnya mereka yang sama seperti aku, yang pakaiannya mini-mini ya kan, seperti apa dunianya zaman dulunya, tapi mereka bisa hijrah, Masya Allah. Maksudnya sampai aku melihat kayak wah luar biasa gitu kan, itu kan bukan hal yang mudah. Dan kebetulan mereka juga ajak aku untuk kajian-kajian gitu, dan jadi mulai ngaji gitu. Dan aku berpikir bahwa Allah memudahkan langkah aku untuk mendengarkan ilmu gitu loh. Bukan karena aku yang bisa melangkah ke sana, tapi Allah memudahkan langkah aku gitu kan. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita hebat, tapi Allah yang kasih mudah terbuka. Dan setelah kemarin melewati
semua proses itu, bahkan sampai aku pada akhirnya sempat selalu gundah gitu ya. Kadang-kadang suka kok hati tuh kayak nggak tenang ya. Biasanya benar-benar biasanya ya orang yang hijrah itu sebelumnya dapat masalah yang besar. Iya. Sebetulnya dapat masalah nggak? Alhamdulillah, Ridhos Kemparan, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas tema hijrah bersama Indah Dewi Pertiwi. Tetap bersama saya.